Shalom, selamat pagi buat kita semua. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Ferdi Didaelo dengan NIM 1703080020, mahasiswa sosiologi semester 7 kelas B reguler sore. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit dari hasil review buku yang keempat dengan judul Praktek Kerja Sosial dan Kesejahteraan Sosial Kebijakan di Amerika Serikat. Dia pendeta senior di gereja. Saya naik ke mimbar melihat ke jemaat yang menunggu, dan setelah membiarkan beberapa saat hening untuk membangun ketegangan, meledaklah. Beri orang ikan, beri mereka makan selama sehari. Ajari mereka memancing, memberi mereka makan seumur hidup. Pendeta sedang memperkenalkan sebuah khotbah tentang masalah kesejahteraan sosial. Beri orang ikan adalah metafora untuk bagian kita untuk sistem kesejahteraan sosial yang secara historis disebut sebagai amal. Sekarang lebih formal disebut penyediaan sosial. Ini melibatkan pemberian uang tunai kepada orang yang membutuhkan dan berbagai tunjangan dalam bentuk barang yang akan mereka penuhi. Kebutuhan langsungan hidup segera. Ajari mereka untuk memancing, mengacu pada membantu orang memecahkan masalah, pencegahan mereka dari kemandirian ekonomi, yaitu membutuhkan amal, tetapi juga mengacu pada orang terkait masalah dalam merawat anak-anak mereka secara memadai. Hidup sebagai warga negara yang baik, menjaga hubungan yang stabil, tidak menyalahkan zat adiktif, dan berbagai hubungan yang stabil. Masalah lain yang mengalami orang dari menjadi warga negara yang berkontribusi penuh dalam masyarakat kita. Buku ini adalah survei sejarah sistem kesejahteraan sosial di Amerika Serikat. Ini ditulis oleh seorang pekerja sosial dan ditujukan terutama untuk kebutuhan siswa pekerja sosial. Jadi meskipun kebutuhan buku ini ditulis berdasarkan keyakinan, fakta dan masalah keyakinan adalah yang penting untuk sosialisasi bekerja untuk memilih pemahaman yang cukup canggih tentang sejarah lembaga kesejahteraan sosial dan dari profesi pekerjaan sosial. Citra diri dari pekerja sosial adalah citra diri yang empiris, berbasis sains profesi. Meskipun tujuan ini adalah tujuan yang baik, kenyataannya adalah bahwa pekerja sosial dapat menjadi terbatas. Pekerjaan sosial dan lembaga kesejahteraan sosial di mana fungsinya terutama didasarkan pada nilai-nilai tradisi budaya dan sistem kepercayaan, dan sejumlah mitos berdasarkan hal tersebut. Mitos-mitos ini secara menyejukkan terbukti tahapan-tahapan dikonfirmasi dari data dan penelitian ilmiah. Masalah yang mendasari buku ini adalah meskipun kebanyakan pekerja sosial dan para pendidik kerja berbagai keyakinan, saya akan pentingnya sejarah, dan karena itu mereka memberikan ruang yang memadai pada sejarah dalam kurikulum pekerjaan sosial. Hanya ada sedikit beasiswa sejarah ditujukan untuk membutuhkan pekerja sosial yang ditulis dalam 20 tahun terakhir. Sementara saya tidak akan menggunakan file syarat kata-kata atau kesalahan atau menyalahkan. Saya akan menyatakan bahwa alasan kelangkaan materi baru ini bisa jadi dimiliki oleh profesi
pekerja sejarah dan sosial. Adapun profesi sejarah topik kesejahteraan sosial terpikirkan sampai akhir abad ke-20. Meskipun bagi para sejarawan yang terakhir pada kesejahteraan sosial bukanlah hal yang baik untuk dimarginalkan oleh profesi sendiri, namun bagi sekutu pekerjaan sosial ini memiliki efek yang bermanfaat. Yang berikut kesejahteraan sosial dan kerja sosial seperti yang ditetapkan dalam buku ini. Kesejahteraan sosial dan pekerja sosial adalah sistem yang tidak jelas dan tidak dapat digunakan oleh banyak orang dalam banyak hal yang berbeda. Analis kebijakan Joseph Hefferman pernah mengamati bahwa sementara politik dan ekonomi begitu kabur pada batasan mereka, kesejahteraan sosial kabur pada intinya. Jadi mungkin ide yang bagus untuk mendefinisikannya. Istilah-istilah ini seperti yang digunakan dalam buku ini sebelum melanjutkannya lebih jauh. Yang berikut kesejahteraan sosial. Sebagian besar sejarawan kesejahteraan sosial menggunakan definisi ekonomi tentang kesejahteraan sosial sebagai transaksi ekonomi di luar sistem pasar, terutama yang bertujuan untuk membebaskan orang miskin. Untuk beberapa tingkat kesejahteraan material marginal, Katz menggunakan definisi ini dalam pembahasan buku terbaru Negara Kesejahteraan, termaksud semua program yang dirancang untuk menjamin keamanan ekonomi bagi semua warga negara dengan menjamin kebutuhan dasar hidup. Tetapi setidaknya dari sudut pandang seorang pekerja sosial, kesejahteraan sosial mencakup lebih dari ini. Ini termaksud program untuk melindungi rentan dari bahaya terlepas dari situasi ekonomi mereka. Program seperti ini dan dewasa layanan perlindungan ini mencakup layanan yang membantu orang yang menderita berbagai ketidaksesuaian. Contoh menjadi kesehatan mental dan konseling. Hubungan ini mencakup program untuk memfasilitasi pertumbuhan manusia dan membangun melalui rekreasi sosialisasi dan transisi kehidupan. Layanan diberikan oleh lembaga seperti IMCA, YWCA, CCCA, pusat komunitas dan permuka. Untuk tujuan buku ini dari perspektif pekerja sosial didefinisikan ekonomi bukanlah dengan sendirinya cukup. Yang berikut perang Amerika terhadap kemiskinan dimulai. Kekhawatiran tentang kemiskinan sebagai masalah sosial yang serius tumbuh perlawanan di tahun-tahun setelah Revolusi Amerika. Namun kekhawatiran ini tidak besar. Secara kasar dapat dianalogikan kekhawatiran tentang item lain yang berkembang dalam anggaran kota. Sikap terhadap orang miskin dan metode berurusan dengan mereka sedikit barulah dari praktik kolonial. Dibutuhkan kepanikan finansial yang besar yang berlangsung dari tahun 1819 hingga 1823 untuk memutuskan perhatian pada kemiskinan sebagai masalah yang mengancam kehidupan Amerika. Yang berikut bangkitnya kemiskinan. Ketika populasi meningkat pesat disertai dengan peningkatan besar dalam kemiskinan dan anggaran bantuan yang buruk, para pemimpin sipil mulai mencari cara yang lebih baik untuk menangani masalah kaum miskin yang bergantung. Kemiskinan di sebagian besar wilayah ditangani saat ini melalui kombinasi metode. Orang-orang yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri, yang disebut sebagai orang miskin permanen, pada umumnya adalah ditempatkan di rumah-rumah pribadi dengan biaya publik, seperti yang telah dilakukan pada masa kolonial. Sebelum zaman, orang-orang yang untuk sementara waktu miskin karena sakit, cedera, atau hanya kesialan
pada umumnya dibantu di rumah mereka sendiri melalui penyediaan sejumlah kecil uang tunai atau tunjangan sejenis sebagai makanan, batu bara, dan pakaian. Sebuah praktik yang disebut sebagai bantuan luar ruangan. Praktik kolonial yang menetapkan orang-orang miskin di rumah pribadi berhasil cukup baik di daerah pedesaan kecil di mana hanya segelintir orang. Kemudian perkembangan biaya perkotaan. Pada saat yang sama, para pemikir pemecahan dengan keyakinan mereka pada ekonomi liberal dan kekuasaan. Dari lembaga yang menangani masalah sosial, masalah ini juga menarik perhatian yang intens dari para pemimpin agama. Kepada para pemimpin ini terjadi perubahan sosial dan ekonomi yang menyertai revolusi pasar Amerika, membingungkan dan bahkan menakutkan. Mereka melihat tanda-tanda moral kejahatan dan kekacauan di sekitar mereka dan merasa bahwa penurunan moral terbukti di kota-kota besar, terutama kesehatan minuman menyebabkan para pekerja meninggalkan Tuhan dan keluarga mereka. Kekhawatiran oleh apa yang mereka yakin sebagai kerusakan otoritas moral. Mereka mencari cara baru untuk memaksakan moral disiplin pada orang Amerika. Yang berikut masyarakat untuk pencegahan dari pauperisme. Rumah-rumah miskin yang muncul pada awal abad ke-19 diakui tidak ada solusi untuk semua jenis kemiskinan. Rumah malang itu dipandang sebagai tanggapan publik dan memang begitu ditargetkan pada apa yang diklasifikasikan sebagai orang miskin yang tidak berdaya. Mereka yang terlalu muda, tua, sakit, cepat, atau gila karena ada harapan untuk mendukung diri sendiri. Ini meninggalkan banyak orang membutuhkan yang tidak sesuai dengan kategori ini. Kebanyakan tinggal di daerah perkotaan. Ini kelompok masyarakat miskin lain terdiri dari orang sakit sementara atau terluka, kadang-kadang tidak bekerja, keluarga yang jumlahnya anak-anak melebihi kapasitas penghasilan mereka, imigran baru yang tidak memiliki sumber daya atau koneksi, dan mereka yang tidak peduli seberapa keras atau lama mereka bekerja, tidak mampu menghasilkan cukup untuk menopang hidup. Yang berikut asosiasi untuk memperbaiki kondisi orang miskin. Ketika SPP menghilang dari dunia amal, sumber kepemimpinan inovasi menghilang. Badan pemberi bantuan terus didirikan, ada 30 hingga 40 yang berprofesi di New York City pada tahun 1840, tetapi ruang lingkup mereka terbatas, tidak terkoordinasi, dan kurang dalam hal apa pun visi tertentu. Masalah ini menjadi jelas ketika kepanikan finansial pada tahun 1837 melanda kesulitan besar bagi kelas pekerja di kota. Percaya apa yang dibutuhkan adalah satu kota yang luas, badan untuk perbaikan umum, kemiskinan yang akan menyediakan koordinasi antara kelompok amal. Beberapa teman dari orang miskin menjadi sangat terkesan dampak pentingnya memastikan kegagalan lembaga yang ada mereka dan merancang jika memungkinkan sistem pengeluaran yang lebih baik. Bantuan pada musim dingin atau tahun 1842 sampai 1843, sebuah komite terpilih ditunjuk dari Robert Harley, seorang pemimpin masyarakat peternakan yang terkemuka, di pekerjaan sebagai agen komite, dan masalahnya dirujuk kepada panitia untuk pemeriksaan yang cepat. Yang berikut perang sipil dan rekonstruksi.
Perang Saudara Amerika yang berlangsung dari tahun 1861 hingga 1865 berdampak besar bagi kaum muda Amerika Serikat. Selama perang bertahun-tahun, lebih dari 2,5 juta orang bertugas di angkatan bersenjata, lebih dari 1,5 juta di sisi Union dan lebih dari 1 juta di sisi Konfederasi. Tingkat kematian adalah 23% untuk pasukan utara dan 24% untuk selatan, dengan total lebih dari 618.000 anak muda pria terbunuh. Masalah utama dari perang saudara tentu saja perbudakan, dan pada akhirnya 4 juta orang Afrika sampai Amerika dibebaskan dari perbudakan ke dalam masyarakat yang memiliki sedikit komitmen menawarkan mereka kewarganegaraan yang sama. Satu hal yang pasti diputuskan oleh perang adalah federal pemerintah adalah yang tertinggi atas negara bagian dan memiliki kewenangan konstitusional yang luas yang untuk bertindak atas berbagai masalah mempengaruhi kesejahteraan umum. Prinsip selatan dari kedaulatan negara yang hampir lengkap berakhir dengan perang sehingga mengirim Amerika Serikat dalam perjalanan untuk menjadi negara bangsa sejati dengan pemerintah pusat yang efektif. Meskipun negara mempertahankan banyak kekuasaan dan konstitusi membatasi apa yang bisa dilakukan pemerintah nasional, perang mengakhiri semua pertanyaan tentang di mana otoritas tertinggi terletak. Yang berikut pembangunan sosial ekonomi dan munculnya progresif. Asal-usul progresif dapat ditemukan dalam krisis tatanan industri perkotaan yang baru muncul di akhir abad ke-19. Bebas depresi parah dan penderitaan massal akibat tahun 1990-an memogokkan dan menyebarkan kekerasan yang hanya bisa disebut antara industri. Itu tentang politik populisme dan pemerintah yang jelas tidak efektif menghancurkan rasa puas dari yang telah dilihat banyak orang. Kelas menengah Amerika tentang bangsa mereka dan membuat mereka sadar akan hal itu. Ketidakadilan sosial dan ekonomi yang telah lama diakui oleh warga pedesaan dan kelas pekerja. Oleh pergantian abad kemakmuran yang kembali telah mengurangi ancaman kekerasan sosial yang besar atau ketakutan besar pada tahun 1890-an, tetapi perubahan sosial dan teknologi yang juga mengganggu masyarakat terus berlanjut pada tingkat yang semakin cepat. Yang berikut pekerjaan sosial dan progresisme. Mungkin tidak terlalu berlebihan menyatakan bahwa progresisme adalah pekerjaan sosial. Hampir setiap aktivitas progresif mengarah pada pekerjaan beberapa jenis pekerjaan sosial, dan setiap pengembangan pekerjaan sosial mendukung beberapa aspek progresivisme. Penjelasan tentang bagaimana hubungan ini bekerja berbeda-beda, tergantung pada interpretasi historis dari era progresif yang digunakan. Sejarawan awal melihat progresivisme sebagai gerakan demokratis orang Amerika biasa bertekad untuk merebut kembali kekuasaan yang diperoleh oleh perusahaan-perusahaan yang kejam, korupsi politisi, dan kekayaan yang salah diterapkan. Mereka melihat progresisme terdiri dari dua bagian, yaitu bagian adalah pemberontakan rakyat biasa melawan kepentingan, bagian lain adalah pencarian keadilan sosial. Ini dipandang sebagai impuls yang sangat berbeda tetapi terkait. Gerakan populer prihatin dengan undang-undang anti trust dan korupsi dengan tujuan menjaga lapangan tetap jelas bagi individu perusahaan. Gerakan keadilan sosial dipandang lebih kemanusiaan dan filantropis, terutama peduli dengan kemiskinan dan
konsekuensinya. Interpretasi progresivisme ini menganggapnya sebagai kelanjutan dari pemberontakan petani Barat dan Selatan. Menurut pandangan tradisional progresivisme ini, kemunculan kerja sosial dijelaskan sebagai bagian dari gerakan keadilan sosial. Rumah pemukiman dan perang melawan pekerja anak menjadi orang terbaik fitur yang diketahui. Penjelasan ini bagaimanapun meninggalkan sebagian besar pekerja sosial yang belum diketahui untuk tidak menawarkan penjelasan tentang pekerjaan sosial. Dan aspek lain dari profesi baru yang hanya menunjukkan perhatian marginal untuk masalah keadilan sosial. Faktanya spesialisasi ini seringkali individu ke realitas sosial yang diakui daripada mencoba untuk mengubah realitasnya. Demikian hasil review saya dari materi buku yang keempat. Sekian dan terima kasih.